Selamat siang pemirsa, kembali kami penuhi asupan informasi Anda di siang ini dengan 3 berita terbaru dalam negeri. Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh Satuan Tugas Madagoraya dalam memburu terduga teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang. Sulitnya medan yang ditempuh membuat pasukan yang dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriadi berpatroli melalui jalur udara untuk memburu anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang lihai dalam bersembunyi, maka helikopter pun dikerahkan untuk menyisir melalui pos sekat kejar. Memang pekerjaan yang berkutat dengan keamanan kerap berisiko tinggi untuk dilakukan, apalagi saat para jurnalis memburu berita untuk dipublikasikan. Karenanya profesi jurnalis kini mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan kerja sehingga dapat memberikan rasa aman saat menunaikan tugas. Dan sebagai pengantar waktu makan siang Anda hari ini, kami bagikan kabar menarik dari Aceh yang saat ini membangun pusat kuliner terbesar di kawasan Penayong pada akhir Januari nanti. Berikut informasinya. Dipimpin Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufahriadi, Satuan Tugas Madagoraya pada 20 Januari melakukan patroli udara dengan helikopter. Tujuannya untuk memburu anggota kelompok teroris Majelis Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso yang tersisa. Mereka diduga masih bersembunyi di wilayah Kabupaten Sigi, Poso, dan Parigi Mutong. Patroli udara dilakukan dengan menyisir pos sekat kejar Manggalapi, pos sekat kejar Tagara, dan pos sekat kejar Air Teh di Kabupaten Sigi. Pemantauan pergerakan para terduga teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO itu dilanjutkan operasi darat dengan menyisir wilayah di Kabupaten Sigi dan Poso. Di antaranya dengan menyambangi pos sekat Gayatri, pos sekat Tambarana, dan pos sekat Timbunhan di wilayah Kabupaten Poso. Patroli udara dan darat yang dilakukan bukan hanya bertujuan memantau pergerakan sisa DPO MIT Poso, tapi juga memberi semangat para anggota Satgas yang ada di pos-pos sekat di wilayah operasi Madagoraya. Karena mereka sudah membantu dan melindungi masyarakat, termasuk dengan mempertaruhkan nyawanya. Mudah-mudahan dengan tidak lama lagi 3 DPO ini segera dapat diatasi. Untuk itu kepada sisa DPO ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres sebelumnya, lebih baik bisa menyerahkan diri, baik secara langsung maupun melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dipercaya. Anggota MIT Poso yang masuk dalam DPO itu berjumlah 3 orang, yakni Askar alias Jait alias Pak Guru, Galuh alias Muklas alias Naeh, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Sedangkan jumlah personel yang terlibat dalam operasi Madagoraya tahap 1 berjumlah 1.111 personel Polri dan 267 personel TNI. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Iya, Pak. Dia pejabat Surya. Kalau saya profesi jurnalis yang bertugas mengumpulkan informasi dan mengemasnya dalam sebuah publikasi tidak terlepas dari berbagai risiko yang mengintai. Hingga saat ini, diindikasi masih ditemukan perusahaan media yang belum menanggung perlindungan atau memberi jaminan keselamatan kerja bagi para awaknya. Pada dasarnya, hal tersebut menjadi kewajiban pemberi kerja kepada penerima kerja agar para pekerja saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat merasa lebih aman serta nyaman, yang pada akhirnya melahirkan produktivitas. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang, Imam Santoso, dalam sebuah diskusi bersama para jurnalis pada Kamis 20 Januari. Gelaran yang dimotori Persatuan Wartawan Indonesia PWI Malang Raya ini juga melibatkan ketua dan anggota dari Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen. Dikatakan Imam, untuk dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangatlah mudah. Bisa dilakukan secara daring dan nilai iurannya pun murah. Tak hanya memberi perlindungan saat masih aktif bekerja, dari iuran yang dibayar setiap bulan, peserta juga akan mendapatkan uang jaminan hari tua dan dana pensiun. Sehingga jaminan sosial bagi para jurnalis sangat penting, utamanya bagi mereka yang belum berstatus karyawan tetap. Kapanpun ada kejadian besar dan saat terjadi bencana alam, jurnalis ada di barisan depan, guna menyampaikan berita kepada masyarakat. Disinilah salah satu pemicu risiko besar bagi profesi wartawan.
Ya, sejauh ini kami melihat bahwa banyak perusahaan media itu belum ikut sertakan karyawan maupun kontributornya atau wartawan itu dalam program BPJS Kerjaan. Ya, setidaknya apabila ada pemberi kerja yang belum melaksanakan kewajiban perlindungan program BPJS Kerjaan kepada pegawai atau pekerjanya, ada sanksi yang melekat. Tentunya kami juga akan melakukan prosedural untuk bagaimana pelaku usaha pemberi kerja itu patuh melaksanakan peraturan perundangan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Dalam acara diskusi bersama lintas forum organisasi PWI, ACI, ICTI, PFI ini tadi ada kesepakatan dengan BPJS Tenagakerjaan Malang bahwa anggota masing-masing anggota ini nanti bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan. Karena apa, ini sangat penting sekali untuk BPJS Tenagakerjaan ini, karena untuk bisa memberikan suatu perlindungan diri pada teman-teman wartawan, karena wartawan itu sangat rentan sekali terjadi insiden di jalanan. Ketua PWI Malang Raya Cahyono mengatakan peran ini sangat penting guna memberi pencerahan betapa pentingnya perlindungan bagi para jurnalis. PWI Malang Raya telah menandatangani kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Malang dan 38 pengurus PWI yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selama 1 tahun ke depan, iurannya ditanggung organisasi. Hal ini juga sekaligus wujud kepedulian PWI bagi para anggotanya. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaifullah Fandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Banda Aceh pada 20 Januari meninjau lokasi pembangunan pusat kuliner terbesar di Aceh, yang berada tepat di tengah lokasi Kota Tua, pusat kuliner Penayung, yang juga terhubung langsung dengan sejumlah lokasi kuliner Krueng Aceh yang sudah dibangun sejak tahun 2018 lalu. Pembangunan di lokasi yang semula merupakan pasar ikan tersebut menelan anggaran lebih dari 18 miliar rupiah dengan biaya konstruksi 16 miliar rupiah. Saat ini, jelas Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, pihaknya sedang menyiapkan proses lelang pengerjaan proyek yang direncanakan pada akhir Januari, agar pembangunan bisa dapat segera dikerjakan dalam waktu dekat. Sehingga pusat kuliner tersebut sudah dapat digunakan pada akhir tahun 2022. Berapa Pak anggaran? Anggarannya 18 miliar ya, dan nanti konstruksinya mungkin sekitar 16 miliar dan fungsional ya, bisa digunakan di tahun ini. Dengan pembangunan ini pertumbuhan ekonomi di kawasan Penayung tetap meningkat dan memberikan ruang kepada masyarakat pelaku usaha. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh, Penayung memang masuk dalam kawasan perdagangan, jasa, dan wisata kuliner. Namun, seiring waktu, kawasan tersebut kian kumuh, sehingga pemerintah mengambil langkah dengan merelokasi sejumlah pedagang yang berjualan ke Pasar Al-Mahira Lamdingin. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita-berita terbaru lainnya dapat Anda saksikan di portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan UCTV yang tayang selama 24 jam. Jadi pastikan Anda selalu memantau perkembangannya. Sore nanti, Kilas Nusantara kembali menyapa Anda yang akan dibawakan oleh rekan kami, Cynthia Gesino, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati waktu jeda siang Anda. Sampai jumpa.